Siap dimulai untuk pertemuan minggu kelima. Nah, ini kita masuk ke bagian garis spektra atau ya garis spektrum atau line spektra. Karena kita berhubungan dengan Direct Fourier, saya menyebutnya sebagai line spektra. Mungkin nanti kalau kita berhubungan dengan transformasi Fourier, kita berhubungan dengan spektrum atau spektral frekuensi, spektrum frekuensi dan seterusnya. Nah, kenapa kita membahas line spektra ini? Karena tadi kita sudah pernah lihat bentuk X fungsi T-nya, sinyal sinus, sinyal kotak, sinyal segitiga. Nah, bagaimana untuk X besar K ini? Nah, kita ingin menunjukkan dalam domain di sini yang dalam bentuk yang hasil koefisien Fourier. Direct Fourier memberikan suatu cara untuk menentukan komponen frekuensi dari suatu sinyal periodik dan signifikansi komponen frekuensi tersebut. Informasi tersebut dapat ditunjukkan dengan power spektrum dari suatu sinyal. Nah, mungkin berkaitan dengan power spektrum itu kita perlu kenal juga ada istilah Parseval theorem atau teorema Parseval. Nah, ini berkaitan dengan distribusi power terhadap frekuensi. Meskipun kita mengenal bahwa sinyal itu periodik dan energi dari bentuk minus tak hingga sampai tak hingga, tapi energi sinyal itu infinite ya. Powernya itu dia terbatas begitu. Meskipun periodik sinyal itu memiliki support infinite. Nah, Direct Fourier memberikan suatu cara untuk menemukan bagaimana power dari sinyal itu adalah suatu rentang frekuensi, pada suatu rentang frekuensi yang bisa kita gambarkan. Nah, kalau misalkan kita punya power dari power spektrum dari sinyal kita itu sebagai P besar X, ini adalah persamaannya kita bisa hitung sebagai seper T besar 0 integral T besar 0 dari X fungsi T kuadrat ya, dt, atau di sini adalah magnitudo kuadrat, sigma dari magnitudo kuadrat. Nah, di sini makanya tadi kita kenal ketika kita ada istilah magnitudo atau ada istilah koefisien Fourier. Nah, di sini seperti yang sudah kita jelaskan di minggu-minggu sebelumnya, kan kita juga berhubungan atau membahas mengenai power dan juga square system ya, atau kuadrat itu. Nah, dari sini kita coba hubungkan ke line spektra atau line spektrum. Jadi suatu sinyal periodik X fungsi T dengan periode T besar 0 dapat direpresentasikan pada domain frekuensi sebagai berikut. Ada 3 atau lebih ya, tapi ini mungkin yang kita kenal dulu lah. Magnitudo line spektrum, yaitu dia bentuknya untuk dari Fourier kita itu berupa discrete plot, plotnya discrete dari magnitudo X besar K magnitudo ini terhadap K omega 0. Sedangkan untuk phase line spectrum, nah ini adalah discrete plot dari fase atau theta K ini terhadap K omega 0. Sedangkan untuk power line spectrum di sini juga discrete plot dari X besar K kuadrat terhadap K omega 0. Ada juga yang lain, misalkan ada yang membuat komponen real line spectrum, ada komponen imajiner line spectrum, ada ya kurang lebih seperti itu. Jadi mungkin ada tambahan itu. Nah, beberapa sifat yang lain yang mungkin kita perlu kenal sebelum masuk ke contoh ya. Jadi untuk nilai sinyal periodik dengan harga sinyal yang sering kita hadapi untuk engineer dengan periode T besar 0 direpresentasikan pada frekuensi domain atau domain frekuensi
dengan koefisien Fourier X besar K sama dengan ini magnitudo X besar K kali E pangkat J, ini sudut X besar K. Ini maksudnya ini fase ya. Ini ada bentuk yang lain, ini yang saya sebut sebagai tadi ya, kalau kita kenal ada bentuk dengan menggunakan Fasor transformation tadi ya, mungkin yang tadi kita belum sempat ceritakan ya. Tadi ada catatan yang kita sebutkan di sini, domain Fasor transformation seperti ini, ada bentuk ini sudutnya. Nah, supaya terbiasa dengan istilah yang atau notasi yang ditunjukkan dalam slide. Nah, ini adalah harmonik frekuensi K omega 0 atau sama dengan 2pi K per T besar 0. Sehingga kita memiliki conjugate ya, X besar K itu sama dengan X conjugate dari minus K. Atau secara ekuivalen ada dua bagian yang dipenuhi, di mana magnitudo X besar K ini sama dengan magnitudo X besar minus K. Artinya ini adalah fungsi genap karena simetri. Dan untuk fase ini sudutnya atau theta K-nya gitu, ini sama dengan negatif dari theta minus K atau sudut X besar minus K. Nah, ini kita kenal sebagai fungsi ganjilnya. Sehingga untuk sinyal dengan nilai real, kita hanya perlu untuk menunjukkan nilai K lebih besar sama dengan 0, mungkin untuk mempermudah ya analisisnya. Jadi magnitudo line spektrum plot dari X besar K magnitudo ini versus K omega 0. Kalau phase line spektrum ini sudutnya theta K atau sudut X besar K versus K. Oke, sementara itu yang bisa saya sampaikan untuk